Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi kuliah kita untuk mata kuliah teknik pemulihan tanaman. Ya, pada hari ini pertemuan ke-8 kita lakukan secara daring. Eh, Pokok bahasan yang kita akan diskusikan adalah tentang seleksi massa dan seleksi galur murni. Ya. Eh, Kedua seleksi ini dilakukan pada populasi bersegregasi, populasi yang apa, mempunyai fenotip yang berbeda dan biasanya dilakukan untuk eh, tanaman-tanaman tanpa melalui persilangan buatan. Ya, jadi populasi yang memang sudah beragam di alam gitu ya, tanpa melalui persilangan buatan. Ya, kalau melalui persilangan buatan nanti akan menggunakan seleksi yang lain, ya, seleksi Boll atau seleksi pedigree. Nah, jadi seleksi massa ini eh, kita awali dengan seleksi massa dulu. Seleksi massa ini metode pemulihan yang paling tua, di mana seleksi berdasarkan fenotip, penampilan yang tampak. Jadi apa-apa yang kita lihat itulah dasar seleksi kita, ya. Kita akan pilih tanaman yang seperti apa berdasarkan penampilannya. Ya, kita harus punya ideotype yang kita tuju, karakteristik apa yang akan menjadi target kita melakukan seleksi. Ya, misalnya pada eh, padi, misalnya kalau ingin mempunyai eh, bulir yang banyak, anakannya berapa, dan seterusnya ada kriterianya. Padi misalnya minimal 250 bulir per malai misalnya. Anakannya berapa? 12 sampai 16 atau di atas 20. Nah, itu kita seleksi berdasarkan itu. Tanaman lain misalnya pada kacang tanah misalnya kalau ingin seleksi polong tiga, ya maka kita akan seleksi tanaman-tanaman yang bermacam-macam, maksudnya dalam populasi tersebut yang beragam gitu, kita ambil yang polongnya tiga. Murni berdasarkan fenotip yang tampak. Kita tidak tahu apakah fenotip itu didasarkan kepada banyaknya genetik atau akibat adanya faktor lingkungan. Nah, dari jumlah tanaman terseleksi itu akan dikumpulkan. Misalnya tadi ada kacang tanah saja, ya. Kalau kacang tanah dulu yang terkenal adalah varietas gajah, itu yang polongnya dua besar-besar. Lalu kita ingin meningkatkan jumlah polong, ya, jumlah eh, apa namanya biji dalam satu apa namanya polong, ya. Jadi berpolong dua, polong tiga gitu ya. Itu kita ambil yang polongnya di atas dua misalnya. Tanaman-tanaman yang mayoritas, ya, kadang-kadang dia dalam satu tanaman itu tetap aja ada yang polongnya macam-macam, ada dua, satu, tiga. Tapi yang mayoritasnya artinya di atas 50%. Tanaman-tanaman yang di atas 50% jumlah polong tiganya itu diambil. Tanaman nomor berapa? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. eh Mau diambil berapa persen? Misalnya 10%, 20% dari populasi eh, apa eh, tanaman yang ada, tentu disesuaikan dengan kemampuan kita dalam menyimpan benih gitu ya, dan ada batas minimal barangkali yang perlu diperhatikan gitu ya, berapa. Dan selain daripada jumlah polong, bisa saja kita kombinasikan dengan karakter-karakter lain, ya. Ketahanan terhadap penyakit, kemudian banyaknya eh, banyaknya produktivitas, ya, produktivitas polong gitu ya.
berapa bobot polong dan seterusnya, lalu diseleksilah berdasarkan itu fenotipnya. Fenotip-fenotip yang mempunyai perform yang sama itu dikumpulkan, disebut dengan dibulk, dikumpulkan jadi satu tanpa uji progeni, tanpa dites apakah dia mempunyai genetik yang baik atau tidak. Uji progeni itu perlu dikawinkan dengan pengetesnya yang lain, lalu dicek apakah dia mempunyai sifat yang bagus untuk menghasilkan anakan yang bagus, anak yang bagus. Nah, jadi seleksi massa ini tidak terlalu sulit, itu relatif mudah, murah gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi keragaman genetik dari satu populasi ya, agar tadinya misalnya beragam, polong 2, polong 3, polong 4, polong 1, lalu dikurangi populasinya menjadi polong 3 tadi. Ya. Yang tadinya frekuensinya rendah, misalnya hanya 20% saja yang berpolong 3, mayoritas 3. Kemudian ketika kita seleksi berharap bahwa frekuensi gennya meningkat. Ketika ditanam, ya dari 20 tanaman terseleksi ditanam pada generasi berikutnya, polongnya 90% misalnya, atau di atas 75% sudah polong 3 tanamannya. Jadi kalau misalnya diambil 20 tanaman yang mempunyai polong 3 dari misalnya berapa tadi? Kalau 20% berarti dari 100 tanaman, ya dari 100 tanaman diambil 20 yang mempunyai polong 3 di atas 50%. Kemudian dari 20 tanaman itu dicampur. Lalu ditanam lagi. Mau ditanam 1000, tanam 100, silakan. 1000 misalnya. Nah, berharap bahwa sudah lebih dari 20%. Kalau tadi cuma 20%, sudah lebih dari 20% dari 1000 tanaman itu yang punya polong 3. Yang mempunyai polong 3 lebih dari 50%. Ya. Nah, artinya frekuensi gen yang ada di tanaman untuk mengendalikan polong 3 sudah meningkat. Itu tujuannya. Jadi mengurangi keragaman, meningkatkan frekuensi gen. Sehingga kegunaannya adalah untuk memperbaiki populasi, biasanya populasi landrace. Populasi landrace itu adalah populasi dari varietas lokal. Biasanya seleksi massa itu untuk varietas lokal. Ya. Atau pemurnian varietas galur murni untuk pertahankan identitas varietas. Ini ada masalah, misalnya varietas itu sudah lama dilepasnya, varietas gajah, kacang tanahnya misalnya. Sudah menyebar di petani, petani memperbanyak sendiri, sehingga kemungkinan akan tercampur, kemungkinan akan berubah karena mutasi dan seterusnya. Sehingga kok varietas gajah itu polongnya menjadi 3, maka kita harus kembalikan polongnya menjadi polong 2. Ambil yang polong 2-nya ini, lalu kemudian dimurnikan kembali, ya sehingga dikembalikan ke identitas asalnya dia polong 3. Nah, itu kegunaan seleksi massa yang kedua. Yang ketiga, varietas memiliki horizontal resisten. Jadi biasanya resisten, tetapi dia resisten tidak terlalu tinggi ketahanannya, sedang-sedang saja, tetapi relatif resisten. Itu horizontal resisten biasanya mempunyai sifat yang demikian. Nah, karena mudah, murah kegunaannya, apa namanya, lumayan banyak, maka seleksi ini banyak digunakan oleh pemulia-pemulia yang baru, pemulia-pemulia yang awam atau petani pemulia. Petani pemulia atau petani pada umumnya. Petani pada umumnya itu sering melakukan seleksi pada tanamannya untuk menyimpan benih pada generasi berikutnya. Nah, nenek moyang kita itu biasanya melakukan itu. Itu berarti melakukan seleksi massal. Pada padi misalnya, hamparan padi, lalu sebelum panen raya, dipanenlah padi-padi yang punya perform bagus, ya, menurut beliau, menurut petaninya bagus, ya. Lalu diambil sejumlah yang dibutuhkan untuk disimpan untuk ditanam pada generasi berikutnya. Nah, itu seleksi massa yang dilakukan oleh petani, dan ini umurnya berarti sama dengan umur 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 dari seleksi massa sendiri sama dengan umur orang mulai bercocok tanam. Ya, ketika orang mulai membudidayakan, mulai melakukan seleksi benih untuk ditanam pada generasi berikutnya, maka berarti dia sudah melakukan seleksi massa. Lalu ada dua macam seleksi massa langsung
dan seleksi massa tidak langsung. Seleksi massa langsung itu langsung dilakukan terhadap karakter-karakter yang ingin diperbaiki. Misalnya tadi bolong 3, ya produktivitas tinggi. Langsung diambil tanaman-tanaman yang punya bolong 3. Ya. Yang kemudian pemilihannya didasarkan kepada individu-individu tanaman dan penilaian dilakukan berdasarkan fenotip. Jadi penampilan yang polongnya 3, penampilan yang produktivitasnya tinggi, kita bisa lihat tanamannya, ya. Petani biasanya tahu persis tanaman yang diinginkan, ya. Daunnya seperti apa, jumlah daunnya seperti apa, kelebatan daun seperti apa, kekokohan tanaman, dipilih berdasarkan fenotip. Itu seleksi langsung terhadap karakter-karakter yang akan diperbaiki. Jadi kita juga harus mengetahui ideotype-nya seperti apa, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, berdasarkan ideotype itu, berdasarkan ideotipe tersebut, maka kita lakukan seleksi langsung. Sementara seleksi tidak langsung biasanya dilakukan terhadap satu karakter untuk memperbaiki karakter lain. Ya, tinggi tanaman biasanya berkorelasi ya dengan produktivitas tinggi, maka diambil yang tinggi tanaman agar produktivitasnya tinggi. Ya, kemudian apa jumlah anakan barangkali berkorelasi dengan produktivitas tinggi, jumlah anakan yang seperti apa ya. Beberapa tanaman, beberapa padi misalnya jumlah berapa varietas padi itu yang jumlah anakannya banyak, produktivitasnya juga tinggi. Sehingga dipilih lah yang seperti itu. Nah, jadi seleksi massa tidak langsung biasanya dilakukan untuk karakter-karakter yang sulit kita lakukan seleksi langsung. Hasil produktivitas itu kalau kita seleksi langsung biasanya suka bias akibat dari pengaruh lingkungan terlalu besar. Sehingga komponen-komponen hasil lah yang kita lakukan seleksi. Untuk dapat produktivitas tinggi, kita seleksi berdasarkan bobot per buah, jumlah buah, panjang buah, diameter buah, semua mengarah kepada produktivitas tinggi. Nah, itu seleksi massa tidak langsung. Ya, tidak langsung terhadap karakter yang akan kita tingkatkan nilainya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Nah, jadi seleksi massa bisa juga dilakukan yang disebut dengan seleksi massa positif. Seleksi massa positif. Ini teknik seleksinya di lapangan ya. Seleksi massa positif itu yang baik diambil, dipindahkan ke dari lahan tersebut. Itu seleksi massa positif. Biasanya tanaman-tanaman yang baik lebih sedikit dibandingkan dengan yang kurang baik. Karena bisa diangkat, bisa diambil ya. Kalau misalnya ternyata yang baiknya lebih banyak dibandingkan yang kurang baiknya dicabut. Seleksi massa negatif. Misalnya dari 100, ada 10 yang kurang baik, yang kira-kira tidak terseleksi, maka 10-nya dicabut. Seleksi massa negatif. Tapi kalau misalnya dari populasi itu hanya 10 yang baik, biasanya 10-nya yang diangkut dipindahkan ke tempat lain, dipot atau dipindahkan ke lahan lain. Karena kalau 90-nya dicabut, nanti lahannya jadi kosong. Ya. Jadi seleksi massa positif itu biasanya tanaman terseleksinya lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman yang tersisa. Yang ketiga, seleksi massa menggunakan metode Haleb. Ini tanaman ditanam pada lingkungan optimum, kemudian penampilan fenotip tanaman akan maksimal. Nah, gitu ya. Jadi ditanam pada lingkungan subur agar perform tanaman itu betul-betul maksimum. Maka kita bisa lakukan seleksi di antara tanaman-tanaman yang punya perform bagus di lingkungan maksimum itu mana yang paling bagus. Jadi kita menyeleksi yang paling bagus di antara yang bagus. Nah, itu yang nomor 3. Nomor 4, seleksi massa metode Rimpaus. Mirip ya, 67, 69. Tanaman ditanam pada lingkungan yang minimum, tanah lingkungan marginal. Tanaman yang tetap berpenampilan baik berarti genetiknya baik. Ya, jadi kalau lingkungannya kurang baik, dia baik, nah berarti dia mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Ya, biasanya arah varietasnya adalah varietas yang
beradaptasi pada lahan marginal, terlalu asam misalnya, terlalu kering, kering, sering banjir misalnya. Seleksi cabai terhadap yang sering banjir. Cabai biasanya kalau kebanjiran dalam 2-3 kali cepat mati. Nah, kalau dia tidak cepat mati berarti mempunyai perform yang bagus, maka kita bisa lakukan seleksi. Nah, jadi ada 4 itu. Bisa digabungkan satu dengan yang lain, misalnya seleksi masa positif, tapi lalu ditanam di lingkungan yang optimum misalnya. Seleksi massa negatif ditanam di lingkungan yang marginal, yang akan menjelang mati-mati itu dibuang saja, disisakan yang tetap hidup, misalnya seperti itu. Itu macam-macam seleksi. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa keunggulan seleksi massa mudah, murah, bisa dilakukan siapa saja tanpa ilmu yang berlebih, tanpa ilmu yang mendalam ya, tanpa disertai dengan statistik dan lain sebagainya. Pokoknya yang bagus ambil. Itu keunggulannya. Nah, namun kelemahannya adalah kalau kita dasarnya fenotip, dasarnya penampilan, kita tidak tahu genetiknya seperti apa. Jangan-jangan karena lingkungannya yang subur, yang terlalu subur, sehingga tanaman-tanaman yang tuh tanaman-tanaman yang ada di lingkungan yang lebih subur, penampilan lebih baik. Misalnya lahannya agak relatif luas, 1 hektar misalnya, dengan tanaman tersebut bekas areal penanaman yang macam-macam. Ada sepetak tanam jagung, sepetak tanam padi, sepetak tanam cabai, sepetak tanam kacang. Lalu ketika kita gunakan pada generasi berikutnya, maka ada tanaman-tanaman, ada petak-petak yang subur. Bekas cabai misalnya, biasanya subur. Bekas kacang juga subur. Ya, kalau bekas singkong kurang subur. Nah, maka fenotip sangat berpengaruh. Petakan-petakan itu akan terlihat berbeda satu dengan lain. Kalau kita lakukan seleksi, mesti terpilih yang petakannya bagus. Ya, padahal itu pengaruh lingkungan, bukan pengaruh genetik. Ingat ya, kalau kita melakukan seleksi itu, kita inginnya didasarkan kepada genetik yang lebih besar dibandingkan dengan lingkungan. Gitu. Ya. Nah, kadang-kadang seleksi tidak langsung itu berkorelasi antara karakter seleksi dengan karakter tujuan itu harus apa tinggi, dan kadang-kadang tidak selalu positif. Misalnya begini, kita ingin menyeleksi yang umurnya genja, berarti kan makin sedikit angkanya. Kalau ada angka 80 hari setelah tanam dia berbunga, 50 hari setelah tanam dia berbunga, maka kita pilih 50. Berarti kan ke kiri, yang sedikit. Sementara kita berharap produktivitasnya tinggi, produktivitas ke kanan. Nah, ini yang menjadi masalah karena arahnya tidak berkorelasi, berhubungan, tidak bersarah gitu ya. Maunya ke kiri, satunya maunya ke kanan. Yang ketiga, hanya efektif untuk sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen-gen aditif. Gen-gen aditif itu biasanya saling menjumlahkan saja, ya misalnya apa eh, eh, panjang apa bobot per buah, kemudian jumlah buah, bobot per buahnya bagus, jumlah buahnya bagus, gen-gennya menjumlah saja, maka produktivitasnya tinggi. Gitu. Kalau di efeknya dominan tidak bisa. Ya, tidak bisa kita lakukan seleksi menggunakan seleksi massa karena tertutupi dengan sifat-sifat yang lain. Tertutupi dengan aksi gen yang dominan tersebut. Ketika kita ambil, kita tanam, maka dia akan muncul yang dominan, homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesi. Nah, ini kelemahannya. Nah, ini tahapan-tahapannya, tekniknya. Yang pertama,
tadi sudah saya uraikan juga bagaimana tanaman sebetulnya. Mengidentifikasi dan memilih individu tanaman dengan fenotip yang diinginkan. Jadi dengan demikian maka kita harus karakterisasi dulu kira-kira karakter-karakter yang seperti apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Apakah tadi berbolong tiga, jumlah buah banyak, berbuah tinggi, identifikasi tanaman-tanaman yang mempunyai fenotip yang diinginkan. Kemudian kalau dapat 20 tanaman, misalnya dari 20 tanaman tadi, benihnya dipanen, diambil, dikumpulkan jadi satu. Nah, agak berbeda dengan seleksi lain. Nah, ini seleksi ini dipanen, kemudian dicampur benihnya. Ya. Atau tadi di lapangan, pisahkan dulu individu-individu yang tidak dikehendaki. Ya. Jadi agar kemungkinan terjadi penyerbukan silangnya meskipun kecil kalau tanaman menyerbu sendiri itu dibuang dulu pada saat dia fase vegetatif yang mungkin tidak diharapkan tumbuhannya lambat misalnya seterusnya. Ya. Nah ini adalah contoh ilustrasinya di mana populasi-populasi di awal ini adalah populasi yang kita lakukan seleksi yang bersegregasi yang macam-macam penampilannya. Lalu kemudian diambil di sini ya dibariskan ya. Sebentar. Ini bukan seleksi. Maaf, ini bukan seleksi massa. Saya stop share dulu, itu bukan seleksi massa ya. Ini ya seleksi massa. Jadi tadi bukan seleksi massa. Ini adalah seleksi massa di mana tanaman-tanaman terpilih kemudian dicampur. Jadi satu dicampur ya. Eh, jadi di ini original population ya. Kemudian diambil individu-individu terpilih dicampur, kemudian ditanam pada generasi berikutnya. Ya, ini relatif mudah. Contoh adalah ini. Nah, saya I wanted to talk a little bit about mass selection. It's a breeding procedure that hopefully in your plant breeding class you'll have learned and mastered. But I've got a good example here of a cotton in our cotton breeding program. 2 years ago, we had two different lines here. They were growing in close proximity to each other. We had an ochre leaf line. You'll notice the ochre leaf looking leaves here. And it was planted close to this other cotton plant that looks a little red. It's got maroon leaves there. Very distinctive. So what happened here is we had a bee that cross-pollinated, and so they cross-pollinated those two, and last growing season out of the ochre leaf. kira-kira kalau dia mencabut seperti ini, seleksi massa negatif atau positif ya? Now, this is a good example of a heterozygous plant. You'll see it's got a little bit of a red tinge Ini pertanyaan nih. and a little bit of an Bisa ochre jawab? Seleksi positif, Pak. here. So what I did Apa ya? in this big grow out of this ochre leaf is I went through and I mass selected plants. Kayaknya dia mencabutnya kan suka-suka dia tuh. Kayaknya nggak buang deh itu. Kalau seleksi massa positif, nyabutnya harus hati-hati ya. Karena memindahkan tanaman untuk ditanam di berikutnya. Nah, jadi kalau dia mencabutnya ngasal, itu biasanya seleksi massa negatif karena berarti ngebuang. Seperti roguing gitu. Here's a true green with an intermediate ochre leaf. And
Kalau seleksi masa There's a positif normal diambil movement, so untuk a little ditanam bit pada of tempat linkage. yang lain. Jadi yang What I'll do terpilih is itu yang I'll diambil. note Kalau ini yang here, terpilih this is where yang mass selection yang comes in, because terpilih I'm looking ditinggalkan, gitu specifically ya. for a plant that is red with an ochre leaf. Because Itu one kan of the kelihatan advantages warna-warni of ini this tanaman apa type nih? of trait is the red tends to give us a little bit of extra worm protection, host plant resistance to worms, and also with that ochre leaf, you get better spray penetration when you Tanaman apa? apply pesticides. So it's able to Tanaman kapas ya, Pak. Kapas Betul. ya, ya betul. This Ini ochre leaf tanaman might be a kapas ya. little more drought tolerant. So this is definitely the type of plant that we're looking for here. And so what I can do is I can just go down this line and start pulling out all the plants. See, there's a red ochre leaf that I don't want. There's an intermediate type. And see, you have to remove a lot of plants within a row. Jadi pengetahuan kita tentang perform tanaman harus betul-betul tahu ya. Jadi mana yang disisakan, mana yang enggak kan by feeling aja terlihat. And we'll continue that until we just get these red intermediate tops, and that's mass selection. And if you look down here, here's some that I did a few days ago. And so what I'll be able to do is I'll be able to take rows that look like this and thin them down to rows Nah, ini yang disisakan sama dia. with only remaining red ochre leaf tops. So in essence, that's a pretty fair example of mass selection procedure. Ya, itu. Jadi mudah, relatif mudah, tinggal pisahkan saja. Tapi kita harus tahu persis kira-kira perform tanaman seperti apa. Karena kalau kita mencabut tanaman itu, kita nggak perlu menghitung. Misalnya, oh ini ditimbang, diukur, nggak perlu. Jadi dengan demikian keterampilan kita, pemahaman kita, seni kita dalam memilih tanaman itu sangat penting, sangat berpengaruh, gitu ya. Jadi kita harus tahu persis cabai yang seperti apa. Kalau cabai, oh cabai yang seperti ini harus sisakan, yang lain buang. Kapas tadi yang seperti ini yang diambil, yang lain buang. Karena permintaan petani, permintaan pasar, ya kita harus tahu permintaan pasar seperti apa. Maka itulah yang kita lakukan seleksi. Ya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Nah, yang berikutnya adalah seleksi galur murni. Tadi mirip dengan seleksi massa. Seleksi galur murni itu bedanya adalah kalau seleksi massa, tanaman-tanaman terpilih biji-bijinya dikumpulkan. Seleksi galur murni tidak. Tanaman yang terpilih nanti akan ditanam dalam satu jalur. Ya, itu bedanya. Jadi biasanya ini populasi-populasi landrace mirip tadi seperti itu, populasi varietas lokal gitu ya. Kalau kita menemukan padi di di daerah tertentu, lalu ditanam petani kok macam-macam itu beragam, padahal kayaknya bagus, aromatik, ya produktivitas tinggi, maka kita bisa lakukan seleksi galur murni. Pisahkan karena kita tahu di lapangan itu kalau padi itu sudah homozigot, tapi dia tidak bisa, tapi dia heterogen karena petani tidak melakukan seleksi. Jadi apa namanya masih beragam ya, dan tapi dia homozigot. Ya. Ini dikembangkan pertama kali oleh botanis dari Denmark itu 1903 ya. Teorinya adalah keragaman dalam populasi heterogen itu berasal dari keragaman genetik dan lingkungan, sedangkan keragaman dalam galur murni berasal dari keragaman lingkungan. Nah, jadi individu-individu yang terpilih kemudian ditanam dalam satu baris, setiap individu, satu individu menjadi satu baris, satu individu menjadi satu baris. Baris-baris yang terpilih itulah nanti yang dilanjutkan untuk menjadi varietas baru. Ya. Nah, ini memang hanya populasi-populasi yang homozigot. Varietas lokal biasanya homozigot, tapi beragam. Misalnya kacang tanah masih beragam, tapi dia sudah homozigot, maka bisa kita lakukan seleksi. Ini contohnya.
Oh, ilustrasi galur murni. Jadi seleksi yang dilakukan oleh Johnson. Nah, seleksi yang dilakukan oleh Johnson itu adalah memilih biji-biji ya dari kacang-kacangan ini yang mempunyai ukuran besar dan kecil. Ukuran besar dikumpulin, ukuran kecil dikumpulin. Jadi ukuran besar dilanjutkan gitu ya. Nah, ukuran besar dilanjutkan, ukuran kecil juga dipisahkan. Ini dari galur 1 sampai galur 19, ini ukuran bijinya kemudian ditanam dalam satu baris. Nah, sehingga ini apa namanya menghasilkan yang ukuran besar dan ukuran kecil. Namun dia katakan bahwa yang tadi 19 itu dari besar dan kecil bisa lakukan seleksi. Tapi kalau sudah seragam seperti ini tidak bisa lagi efektif. Yang besar sudah besar semua, yang kecil sudah kecil semua tidak bisa efektif. Jadi tetap populasi yang beragam yang bisa dilakukan seleksi untuk dilanjutkan pada generasi berikutnya. Nah, bagaimana metodenya? Yang pertama adalah seleksi dilakukan terhadap individu dengan fenotipe yang dikendaki dari populasi heterogen tadi. Kemudian menanam benih dari satu tanaman dalam satu baris ya untuk diamati dan growing type of type-nya. Ya, dengan demikian maka ada uji progeni di situ dan perbanyak untuk lepas sebagai galur. Jadi nih, dari populasi landrace varietas lokal diambil individu-individu terpilih sesuai dengan karakter yang kita kehendaki. Lalu dari satu individu diwariskan, satu individu diwariskan, satu individu diwariskan. Lalu dievaluasi baris-baris mana yang punya perform bagus, yang tidak ada segregasi, yang sudah mempunyai keseragaman tinggi. Nah, individu itulah nanti diuji berulangan, ya, langsung diuji di beberapa lokasi, langsung dilepas menjadi varietas baru. Berarti singkat sebetulnya galur murni. Tapi catatannya adalah varietas lokal tersebut sudah berupa galur murni dan beragam. Ya, kalau tidak beragam di depan ini tidak bisa. Jadi harus beragam tapi sudah galur murni. Ya, tanam sebaris-sebaris, barisan yang terbaik itulah yang dilanjutkan. Ya. Nah, ini juga biasanya bisa juga digunakan untuk pemutihan varietas. Varietas-varietas komersial yang sudah lama dipanam petani, sudah mulai beragam, rupa dikembalikan kepada deskripsinya, ya, dengan memilih sesuai dengan deskripsi varietas tersebut. Ya. Itu sederhananya varietas metode galur murni. Ya, jadi dari populasi bersegregasi saya ulangi, ambil tanaman terpilih, tanaman terpilihnya kita betul-betul harus tahu seperti apa, ya, jumlah buahnya harus banyak, bobot buahnya harus bagus, bobot buah pertanaman harus bagus kelihatan dari itunya, kemudian panjang buahnya, perform tanamannya dan seterusnya, lalu dibariskan. Tanaman-tanaman terpilih di setiap baris itulah nanti dilanjutkan. Dengan demikian maka varietas-varietas yang dihasilkan nanti berasal dari satu individu berarti. Individu dibariskan, bariskan diperlebar lagi menjadi berulangan. Nanti varietas itu berarti dari satu tanaman tadinya ini. Nah, itu bedanya dengan tadi seleksi massa. Seleksi massa nanti digabung. Di awal itu digabung, setelah terpilih langsung digabung tadi. Ya, yang terpilih-terpilih itu digabung. Kalau ini tidak. Ya. Nah, ini sekali lagi dilakukan untuk ya tanaman-tanaman tanpa melalui persilangan. Jadi langsung dilakukan seleksi dari populasi yang ada. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan lanjutkan setelah Lebaran, ya. Bagi yang sudah pulang, selamat berkumpul dengan keluarga. Bagi yang belum pulang dan akan pulang, selamat. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Bagi yang tidak pulang, tidak usah bersedih, ya. Nanti pulang setelah Lebaran, sama aja ya. Bagi yang tidak pulang Lebaran sekarang, ya mudah-mudahan ada di kesempatan lain, ya, dan
apa namanya berlebaran di Bogor dengan teman-teman. Saya kira apa namanya yang penting adalah kita sudah terlahir fitri kembali dimanapun kita berada setelah puasa 1 bulan penuh. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Saya ending for all.